Jumpa lagi dengan APMD Podcast. APMD Podcast selalu menyajikan tayangan yang menarik dan bermanfaat. Kali ini saya bersama Bu Rini atau Bu Insinyur Rini Dorojati MS. Sugeng siang Bu Rini. Sugeng siang Pak Tas. Nah, Bu Rini adalah Kaprodi PMD, Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa. D3. Ya, Oke, Bu. diplomat. Nah, Bu Rini, saya mau tanya, setahun ini kan APMD mungkin juga kampus-kampus di Jogja kuliahnya daring. Nah, itu gimana keadaannya, Bu? Kuliah daring itu koyo apa? Ya, terima kasih Pak Tas. Sama dengan mungkin yang lain juga, jadi kita mengikuti prosedur. Karena ada aturan yang mewajibkan kita seperti pelaksanaan kuliah secara daring. Jadi dalam setahun ini program studi pembangunan masyarakat desa STPMD APMD ini juga melaksanakan kuliah secara daring. Nah, pelaksanaannya memang bagi kita mulai dari pandemi ini dengan kuliah daring itu memang ada suka dan dukanya. Ada suka dan duka, ya. Jadi kita sukanya praktis dan efisien. Praktis, efisien. Jadi kita tidak harus ke mana-mana, kita bisa melaksanakan perkuliahan. Nah, kemudian insya Allah materi juga bisa masuk. Dan di sini, namun ada juga kendala ya, karena tidak interaksi langsung ya, kadang-kadang masalah sinyal. Sinyal. Jadi kita sinyalnya kalau di Yogyakarta bagus, tetapi mahasiswa karena tersebar, di daerah mereka ada kesulitan, sehingga kadang-kadang materi yang kita sampaikan itu terputus, itu kendala sinyal. Kemudian kendala yang kedua, karena kita tidak bisa langsung bertatap muka, maka kita tidak tahu yang kita serius untuk memberi pengajaran kepada mahasiswa itu, mereka itu betul-betul betul-betul menyimak atau tidak. Nah, itu batas yang sregep siapa, yang mal siapa nggak kelihatan. Tersamar. Nah, apalagi kalau ada dosen yang ada dosen yang ketat, ada dosen yang agak kurang ketat. Misalnya soal ini, Bu, wajahnya harus kelihatan semua. Nah, tapi kemudian ada alasan, wah kalau wajahnya kelihatan sinyalnya kurang, ada bandwidth-nya kurang. Nah, alasannya itu. Ada saja ya. Padahal dikasih foto tok atau tulisan, orangnya tidur atau orangnya kemana. Itu kendalanya nggih? Iya Pak, kami rasakan juga kurang maksimal. Tampaknya itu artinya kita punya pikiran seperti itu. Hampir sama sama. Seperti itu Pak Tas. Ya, kalau begitu ya kita berharap sekaligus berdoa mungkin semester depan sudah ada perubahan nggih. Semua sebagian besar sudah divaksin. Menurun terus COVID-nya. Nah, kalau tidak salah semester depan ini nggih, Bu, hibrid nggih. Gabungan ya. Selain tetap Zoom untuk mahasiswa yang masih di luar, tetapi yang berada di Jogja silakan datang ke kampus gitu ya, Bu ya. Ya, jadi ada rencana seperti itu yang di kampus karena ternyata mereka kesulitan di luar kampus atau di berbagai daerah tempat tinggalnya itu orang tuanya malah justru mendorong anaknya untuk kembali ke Jogja. Nah, karena anak-anak kembali di Jogja dan mereka sudah melakukan prokes itu juga, maka untuk semester depan insya Allah yang di Jogja akan melaksanakan kuliah tatap muka. Namun demikian yang orang tuanya belum setuju, masih ada di lokasi tempat tinggal, mereka akan kita usahakan untuk tetap berinteraksi menggunakan Zoom itu. Baik, kita berharap semester depan ada perbaikan, Perbaikan, insya Allah, ya.
Nah, selanjutnya Bu Rini, saya ingin tanya tentang prodi PMD. Nah, Ya. bagaimana posisi prodi PMD di tengah prodi-prodi sejenis di Indonesia? Ya, jadi program studi pembangunan masyarakat ini dari ilmu-ilmu sosial ya. Yeah. Jadi ini pada posisi yang apa istilahnya karena kita concern desa. Concern desa. Ya, concern desa sehingga peluang pengembangan di prodi ini sangat memungkinkan, apalagi kita programnya vokasi diploma. Diploma Ya, vokasi. jadi praktek-praktek di dalam pemberdayaan masyarakat itu adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Okay. Nah, itu mahasiswa kita itu berkesempatan ya, mendapat dukungan, kekuatan untuk beraktivitas dengan menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Itu sangat baguslah untuk dalam istilahnya lingkungan persaingan perguruan tinggi yang lain gitu. Yeah. Jadi dengan adanya undang-undang desa itu memberi dorongan, memberi momentum kepada prodi PMD nggih? Ya, jadi ini sangat menjadi pendorong penguat karena selama ini sejak tahun 1965 kita sudah concern kepada pembangunan masyarakat desa. Nah, kalau boleh Bu Rini sampaikan keunggulan prodi PMD seperti apa? Termasuk juga mungkin bisa disampaikan bagaimana lulusannya, alumninya. Ya, baik. Kami karena selama ini concern kepada desa dengan adanya dukungan tadi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, maka kami di dalam melaksanakan program pendidikan ya Diploma 3 itu prodi PMD mempunyai keunggulan. Ya. Jadi keunggulan yang pertama karena sejarah berdirinya adalah dari para ex pejuang tentara pelajar Brigade 17, maka nilai-nilai kejuangan itu tetap kita lestarikan sampai saat ini. Itu nilai-nilai. Jadi mahasiswa prodi PMD itu harus unggul, tidak cengeng gitu ya, mandiri. Nah, itu yang pertama tentang karakter ya akan yang kita bangun. Kemudian yang kedua, keterampilan dari lulusan mahasiswa dari prodi PMD itu nanti mempunyai keterampilan untuk mampu memberdayakan masyarakat. Ya. Kemudian juga mempunyai keterampilan untuk memimpin, kemudian mengembangkan desa, ya. Kemudian juga menguatkan masyarakat desa itu lebih akan menjadi masyarakat yang mandiri, desa yang mandiri seperti yang kita harapkan semuanya. Ya, ya itu keunggulan dari PMD ya, termasuk lulusannya, termasuk dosennya, termasuk sejarahnya. Kalau boleh saya tambahkan ya Bu ya, sing wawancara malah nambah, nggak apa-apa. Salah satu dosen yang menjadi ketua sekolah tinggi yang bernaung PMD bernaung, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa adalah arsitek Undang-Undang Desa. Tambahan. Yaitu Pak Toro. Nah, sekarang silahkan terakhir Bu, silahkan Bu Rini ajak pemirsa, terutama calon mahasiswa untuk bergabung ke PMD. Bisa juga ini Bu, perangkat desa yang lulus SMA tapi sudah bekerja, tapi ingin meningkatkan kapasitasnya, silahkan Ibu ajak untuk bergabung ke APMD. Monggo Bu. Ya, terima kasih calon-calon pemimpin, ya. Kemudian penggerak desa, penggiat desa, peduli pada desa. Silahkan bergabung di program studi pembangunan masyarakat desa Diploma 3
kalian akan memperoleh pengalaman praktek ya, karena bidang vokasi adalah sebagian besar ya mata kuliahnya praktek langsung di desa. Nah, sehingga saudara akan lebih percaya diri ya, karena sudah terbiasa dengan masyarakat desa, maka nanti lulus dari program studi pembangunan masyarakat desa langsung bisa berkarya ya. Jangan takut, selesaikan ya nanti tugas-tugas. Indonesia maju karena kalian. Baik, terima kasih Bu Rini atas bincang-bincang dengan APMD Podcast. Terima kasih juga pemirsa, semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Sampai di sini APMD Podcast. Terima kasih, sampai jumpa.